Selamat datang di cerita curhat konsumen hari ini. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Nah, hari ini aku mau cerita tentang satu kejadian yang bikin aku mikir keras di meja kerja tadi siang. Teman-teman tahu kan, pekerjaan aku ini mengharuskan aku ketemu banyak orang dengan berbagai macam latar belakang. Tapi konsumen yang satu ini unik banget. Pas dia masuk, ada aroma yang langsung nampar hidung aku. Bukan bau parfum mall ya yang bikin pusing itu, tapi bau amis yang seperti ada manis-manisnya gitu. Kayak kamu lagi di pasar ikan, tapi ada yang tumpahin sirup marjan di situ. Ternyata dia bawa esen. Kamu yang nggak hobi mancing pasti bingung, apa itu esen? Esen itu semacam suplemen rahasia buat umpan ikan. Aku baru sadar, ternyata ikan itu lebih update soal kuliner dibanding kita. Ikan aja pilih-pilih wangi makanan. Lah kita, asal gratisan, martabak sisa semalam aja kita sikat. Nah, setelah transaksi selesai, kita mulai ngobrol. Ternyata usaha utamanya itu bukan soal yang berhubungan dengan pancingan, tapi jualan minuman es. Dan ini bukan sembarang es. Dia cerita kalau bulan puasa keuntungannya bisa naik 2 kali lipat. Bahkan bisa lebih. Aku langsung ngebayangin diri aku di posisi dia. Bayangin aja, jam 5 sore, matahari mulai tenggelam, orang-orang di pinggir jalan sudah mulai nungguin karena kurang minuman ya. Disitulah dia muncul bagaikan malaikat pembawa minuman es. Aku tanya ke dia, "Mas, apa rahasianya esnya laku banget?" Dia cuma senyum. Aku pikir dia bakal jawab resep rahasia keluarga atau pemanis buatan, tapi jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Dia jualan pakai hati karena dia tahu rasanya haus, dalam arti yang sebenarnya. Nah, di menit-menit ini, suasana obrolan kita mulai berubah jadi lebih serius. Dia mulai cerita tentang masa mudanya. Dia bilang, "Mas, dulu hidup aku itu gelap. Perilakuku nggak bener, lingkunganku berantakan, dan bahkan aku hampir mati karena suatu hal." Pas dia bilang hampir mati, aku langsung terdiam. Kamu pernah gak sih lagi ngobrol asik, santai, tiba-tiba lawan bicara kamu lempar bom cerita yang bikin kamu pengen peluk dia, tapi rasanya sungkan? Itu tuh yang aku rasain. Dia cerita gimana dulu terjerumus ke dunia yang gak sehat. Masa mudanya habis buat hal-hal yang sia-sia, tapi yang bikin aku kagum, dia ceritain itu bukan dengan nada bangga ala preman pasar, tapi dengan nada syukur. Dia melihat masa lalunya kayak nonton film horor yang syukurnya udah selesai dia tonton. Lalu aku tanya, "Terus gimana mas bisa keluar dari lingkaran setan itu?" Dia cerita, dia ketemu satu orang, sosok bapak angkat, dan menariknya, bapak angkat ini adalah seorang anggota aparat. Ini bagian yang bikin aku merinding. Biasanya kan kalau kita lihat aparat, pikiran kita kan langsung, aduh, pajak motorku mati nggak ya? Tapi bapak ini beda. Beliau nggak menangkap fisiknya, tapi menangkap jiwanya. Bapak ini yang kasih dia wejangan kehidupan. Nggak cuma modal omongan, tapi bapak ini kasih modal usaha. Dia yang modalin gerobak es pertama itu. Dia yang nuntun konsumenku ini buat punya harga diri lewat kerja keras. Sampai sekarang bapak itu masih sering datang buat nengok. Bukan buat minta jatah ya, tapi buat mastiin kalau anak angkatnya ini nggak jatuh lagi ke dalam lubang yang sama.
Ini sih definisi aparat yang sesungguhnya, mengayomi sampai ke masa depan seseorang. Uniknya lagi, di sela-sela jualan, dia tetap jaga hobinya, yaitu mancing. Karena dia sering gagal dapat ikan, dia mulai riset. Dia bikin racikan umpan pancing sendiri, ternyata malah laku di pasaran. Banyak pemancing yang balik lagi karena racikannya dia itu manjur banget. Testimoninya jujur-jujur, "Mas, gara-gara umpanmu, istriku marah karena kulkas penuh ikan." Ini keren sih. Dari orang yang hampir kehilangan nyawa, sekarang dia malah jadi orang yang kasih kebahagiaan buat orang lain lewat segelas es dan lewat umpan ikan ya. Pelajaran buat aku hari ini sederhana. Hidup itu kayak mancing. Kadang umpan kita nggak dimakan, kadang kail kita putus, tapi selama ada bapak angkat atau mentor yang mau bimbing kita, kita selalu punya kesempatan buat lempar kail lagi. Makasih ya udah dengerin cerita yang lumayan singkat ini. Kalau kamu punya cerita tentang orang yang pernah nyelamatin hidup kamu, coba tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu, siapa sih bapak angkat dalam versi hidup kamu? Aku Dede Sopian pamit dulu. Jangan lupa minum es hari ini supaya nggak haus-haus banget menghadapi kenyataan. Bye. Dadah.